kita bisa sukses dari rumah. Pada zaman seperti ini, sulit sekali kita untuk bertemu, menawarkan barang, menawarkan produk, menawarkan jasa, tetapi dari rumah kita bisa bekerja. Ya, sudah zaman milenial ditambah dengan masa pandemi, dan luar biasa media sosial Tuhan sudah atur pas banget. Ketika masa-masa pandemi, media sosial sudah booming, ya, bukan sesuatu barang asing bagi kita, ya. Dan sore hari ini, seperti pengantar yang sudah sampaikan ke ibu-ibu bahwa kita akan menikmati, ada kesaksian, kemudian ada trik-trik, tetapi juga ada hal-hal praktis yang bisa ibu lakukan. Oke, waktu saya berikan pada Bu Mia. Beliau adalah seperti tadi di dalam perkenalannya, beliau ada seorang ibu rumah tangga dengan 4 putri dan putra, ya. Ya, Bu. Ya, beliau dulu adalah seorang konsultan bisnis, tetapi dia sekarang tidak lagi memegang itu, tetapi lebih pada yaitu sebagai seorang former private chef. Jadi seorang ahli, ya mungkin ahli masak kalau saya katakannya, juru masak, pendiri dari, kalau tidak salah maaf dikoreksi, pendiri dari Moi Moi, pendiri dari apa namanya, satu rumah makan restorannya saya senang di Semarang itu apa, Happy Bee, ya. Enggak tahu apakah benar, tetapi mari tidak usah berpanjang kata. Silakan Bu Mia langsung menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita semua. Ya. Selamat sore Ibu-ibu, Shalom, apa kabar? Selamat sore, Ibu. Kita akan berbagi, ya. Saya jadi 20 tahun yang lalu mengawali hidup juga dari nol, Ibu. Jadi ayah seorang pendeta, nggak banyak yang kita punya, dan memang kadang kondisi yang kita inginkan tidak selalu sejalan dengan yang kita peroleh. Jadi apalagi hari-hari ini. Saya mulai share slide, ya Bu, ya. Bu, ini saya bisa melihat, ya? Bisa. Nah, yuk kita mulai hari ini. Tema kita adalah making money from home. Jadi ibu-ibu punya kesempatan untuk bertanya. Saya juga akan mengenalkan siapa Mas Thomas, kenapa Mas Thomas ada di sini. Saya yang mengajak Mas Thomas ke sini karena mungkin ibu-ibu akan sangat terbantu dengan tips yang diberikan Mas Thomas untuk memulai. Karena satu usaha yang dibuat oleh Mas Thomas dalam masa pandemi ini, menurut saya sangat oke. Dan awal mulanya saya kenal dia lama, saya menjalani bagaimana trik and triknya dia dari awal, dari modal yang sangat minimal sampai jadi seperti yang dia buat sekarang. Making money from home sebenarnya bukan hal yang sulit, ibu-ibu. Hanya saja mungkin kita semua butuh waktu yang berbeda untuk tahu rahasianya. Di sini saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang kita bisa lakukan. Saya rasa semua ibu-ibu di tempat ini sama, ya. Kita sedang berada di masa sulit yang saya juga rasakan waktu 15 cabang restoran kami ditutup. Banyak sekali hal yang berubah, termasuk karyawan-karyawan yang akhirnya harus dirumahkan, dan banyak sekali masa-masa sulit. Saya juga menghadapi masa-masa di mana akhirnya kantor kami tidak beroperasi, mall ditutup, semua cabang di mall terpaksa ditutup. Dan di sini saya belajar banyak bahwa memang dari semua laki-laki yang mungkin termasuk suami, anak, atau adik kita gitu ya, ternyata hanya 75% yang berhasil bangkit kembali, dan itu juga bukan karena diri mereka sendiri. Rata-rata yang berhasil bangkit kembali itu karena ada wanita di belakangnya, ya bukan seperti yang kita bercandakan tadi gitu, pakai cakar-cakaran atau marah-marah, bukan begitu ibu. Tapi wanita ini bisa meliputi ibu, kakak, adik, atau pacar, yang kemudian berusaha untuk memberikan pertolongan. Ingat, mungkin kita sharing ayat yang di Alkitab, kita semua pasti tahu ya, di masa training kita sebelumnya, kita pernah membahas tentang bagaimana
Kejadian 2 ayat 18 menyatakan bahwa semua wanita itu diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Jadi terkadang kita harus sadar bahwa di masa-masa seperti ini justru kita nggak bisa diam. Kita ada berhadapan pada suatu masa di mana hampir 80% dari semua pekerja laki-laki itu dirumahkan. Kemudian hanya 75% dari yang dirumahkan itu berhasil tampil. Dan di sini peran kita. Kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan. Pada saat kita menghadapi itu, bisa jadi kita diam, cuek. Ya itu bukan urusan saya gitu, itu urusan kamu sebagai kepala keluarga, kamu sebagai orang yang seharusnya memang make money. Bisa seperti itu, bisa juga kita diperhadapkan pada pilihan bergerak, berubah, kemudian berusaha supaya yang kita bisa untuk menghasilkan tambahan, menutup apa yang dibutuhkan. Saya rasa kita sama-sama tahu yang mana yang kita ingin ambil. Nah ini, saya mungkin sedikit mengawali sebelum nanti kembali ke forum dan kemudian Mas Thomas sharing. Saya ketemu Mas Thomas kira-kira 3 tahun yang lalu. Mas Thomas ini satu orang fotografer yang menurut saya fotonya sangat bagus dan dia mempunyai kelebihan yang fotografer lain tidak punya. Suami saya juga fotografer Ibu. Jadi sedikit banyak saya melihat seni foto dan saya memahami seni foto untuk advertising itu seperti apa. Pada tahun 2002-2007 saya membantu suami saya ngamen. Ngamen ini istilah kita karena waktu itu kita belum punya penghasilan tetap, kita juga membuka jasa fotografi, advertising. Dan waktu itu media sosial belum sebagus sekarang. Sekarang media sosial luar biasa, kekuatan berjualan di internet itu luar biasa. Lalu waktu itu kita hanya membuka jasa untuk membuka foto majalah, foto untuk iklan, foto untuk buku menu. Kemudian 3 tahun lalu saya ketemu Mas Thomas, saya bilang gini sama suami saya, waduh, untung zaman ini kita sudah bukan jadi fotografer. Karena kalau ketemu sama Mas Thomas di dunia ini mungkin kita sudah kalah telak. Jadi waktu seperti itu Ibu, kita nggak bisa mengandalkan apa yang dulu dibawa ke sekarang. Jadi apa yang dulu itu hanya berlaku untuk dulu. Sekarang kita harus bergerak sesuai kondisi. Apalagi di masa pandemi. Tadinya mungkin suami kita punya gaji. Setiap bulan kita menerima transferan. Kemudian sampai detik ini, itu semua berhenti. Ada yang mungkin masih menerima walaupun setengah, seperempat, syukurilah karena nggak semua menghadapi kondisi lebih baik, lebih buruk daripada yang kita hadapi. Jadi banyak sekali orang-orang yang bakal zero. Jadi artinya itu sama sekali nggak ada penghasilan dan kita harus berubah. Saya kenal Mas Thomas 3 tahun yang lalu dan kemudian beliau pernah ikut kelas saya di Singapura. Kebetulan kita juga mengajar kelas bisnis dan waktu itu saya memberikan sedikit rahasia tentang bagaimana membangun usaha dari rumah, simple. Kita nggak bicara soal modal, kita nggak bicara soal bisnis yang belum scale up gitu, tapi kita bicara soal bagaimana sesimpel membuat uang dari rumah. Ini pertama Ibu. Saya ingin sekali Ibu mungkin sedikit 1 menit merenung untuk mengenali siapa Ibu. Karena begini, dalam kehidupan tidak semua dari kita dilahirkan dengan kemampuan yang sama. Allah menciptakan manusia dengan bekal yang sama. Tapi setiap manusia diberikan satu bekal lebih yang namanya talenta. Dan talenta ini yang membuat kita berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, kalau Ibu pernah lihat sistem pendidikan kita sekarang mulai mengarah kepada pendidikan karakter, pendidikan berbasis kemampuan dalam arti talenta.
Karena begini, seekor monyet dipertandingkan dengan ikan. Ini dua karakter, dua kemampuan yang akan sangat sulit dibandingkan. Monyet punya kemampuan lebih baik dalam soal pohon. Dia bisa manjat pohon dengan cepat, dia bisa mungkin berlari dengan cepat. Sementara ikan, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Gitu. Dia ahli di air, tapi tidak di darat. Tapi kalau monyet masuk ke air, pasti sudah kalah dengan ikan. Jadi intinya adalah Anda tidak akan pernah bisa maju ke step berikutnya. Yang tadi ya ibu-ibu ini, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke step berikutnya kalau Anda sendiri tidak tahu Anda siapa. Jadi intinya adalah, pertama, ibu-ibu harus tahu, kakak-kakak harus tahu, kakak-kakak itu siapa. Dari sini nanti, jangan hanya menggunakan otak kita untuk berpikir, kurangku adalah. Kadang-kadang kalau ibu-ibu sukanya ngomongnya begini, aku kira iso, wah, nggak bisanya banyak itu. Aku kira iso. Kalau ditanya, lebihnya apa ibu-ibu? Apa ya? Jadi, banyak orang yang lebih berfokus pada kurang, dia nggak berfokus pada lebih. Padahal, pemahaman tentang who you are membuat kita lebih bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah serahkan. Jadi bukan apa yang kita nggak punya, karena seekor monyet tidak bisa mengeluh kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa berenang. Seekor ikan juga nggak bisa mengeluh kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa manjat pohon. Semua diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tolong ibu pikirkan sejenak, karena kita akan naik ke berikutnya. Kalau kita sudah tahu kita siapa, pasti kita tuh punya impian. Nah, ibu-ibu sebelum mulai usaha, ini penting banget. Ibu-ibu harus tahu, ibu-ibu itu pengen jadi apa. Pengennya mau apa. Karena tanpa kejelasan, pengen jadi apa, kita itu seperti layang-layang kehilangan arah. Nanti begini, temannya usaha tas, udah lari ke tas. Temannya usaha makanan, kita lari lagi ke makanan. Temannya usaha jasa bersih-bersih, kemudian kita juga lari ke jasa bersih-bersih. Ini seperti layang-layang kehilangan arah ibu-ibu. Jadi itu yang tidak boleh dilakukan. Setelah ibu-ibu tahu, ibu-ibu siapa, ibu-ibu harus tahu, saya mau jadi apa. Jadi kalau dulu kita tanya, kamu dulu waktu kecil pengen jadi apa sih? Gitu. Lalu kita bilang, wah, aku pengen jadi dokter gitu ya. Boleh percaya atau tidak, berdasarkan waktu ke waktu, keinginan itu bisa berubah. Nah, pertanyaan saya cukup simpel. Ibu-ibu pengen jadi apa setidaknya 1 tahun ke depan? Saya tahun depan, ini loh, saya pengen ini. Itu yang ibu harus tahu dulu. Langkah kedua cukup simpel. Tanpa ibu-ibu bisa memastikan langkah pertama, kemudian lari langkah kedua, ibu-ibu juga nggak akan bisa lari ke langkah ketiga. Ini langkah ketiganya. Nah, setelah ibu-ibu tahu, saya di sini, saya pingin ke sana. Semua ada 2 arah yang ibu-ibu harus membangun jembatan di tengah. Ini trik ketiga. Kalau ibu-ibu belum tahu nih siapa, kemudian belum tahu mau kemana, ibu-ibu nggak mungkin kan bangun jembatan di tengah. Nggak mungkin, karena ini sesuatu yang nggak bisa diarah, ini tidak terarah. Kita bahkan nggak tahu ini mau jadi apa gitu. Mau kerja sama orang, pengen jadi manajer restoran, pengen punya usaha tas kecil-kecilan, toko kelontong lah, ini jadi sesuatu yang nggak terarah. Nah, building your bridge kuncinya cuma satu. Sebuah jembatan yang sempurna itu nggak mungkin bisa kita bangun sendiri. Jadi itu kuncinya. Dari apa kita, mau jadi apa kita, itu kita butuh satu jembatan untuk kita naiki, pindah ke sana. Tanpa suatu jembatan yang sempurna, kita nggak bisa sampai ke sana.
Jadi, dan tidak ada satupun makhluk Tuhan yang diciptakan sempurna. Ingat, waktu Tuhan menciptakan Hawa di Kejadian 2 ayat 15, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi bahkan seorang Adam pun tidak sempurna. Dia butuh orang lain untuk menyempurnakan sebuah jembatan. Yang baik adalah begini. Kalau Anda sudah tahu ada di sini, Anda mau ke sini. Nah, ini simple. Ambil aja bukannya 10 tahun ke depan, 1 tahun ke depan aja ada jembatan di sini, coba dibangun. Nah, kuncinya cuma satu, Ibu-ibu. Ini yang harus Ibu-ibu camkan. Jadi begini, saya sendiri, saya tahu betul kekurangan saya, Ibu-ibu. Saya mungkin dalam hal yang ribet-ribet ya, mungkin foto, saya dalam hal membuat sesuatu yang berseni gitu, saya kurang tertarik dan memang tidak bisa. Saya lebih bisa memformat sebuah karya, kemudian menerapkan sistem di karya. Padahal dunia advertising butuh sekali seni tadi, butuh seorang yang ahli dalam seninya, kemudian butuh seorang yang menempatkan gambar sesuai poster supaya pas. Nah, untuk itu saya bekerjasama dengan suami saya. Suami saya seorang fotografer, saya seorang pekerja di dapur. Jadi kita membentuk sebuah tim. Ya berkelahi pasti ada, itu suatu yang wajar. Tapi karena fokus kita bukan di perbedaan, fokus kita adalah menyatukan dua bagian yang berbeda untuk jadi satu. Ini yang penting. Jadi ibu-ibu tidak akan pernah bisa membangun sebuah jembatan yang sempurna tanpa menemukan di mana lebihnya orang lain supaya bisa melengkapi saya. Kalau yang diributkan adalah masalah dia beda sama saya ini begini, dia bedanya begitu. Kalau kita meributkan perbedaan itu nggak akan pernah selesai. Tapi kalau kita mau melihat lebihnya orang lain, kemudian menempatkan diri jadi satu kesatuan, saya rasa tidak perlu waktu tahun, Ibu-ibu. Mas Thomas juga awal mulai, nanti Mas Thomas akan cerita, awal mulanya dia mulai sampai sebuah IG keluar dengan customer yang rutin, omsetnya juga bagus. Saya sendiri amazed waktu Mas Thomas cerita, Mbak, saya berhasil menjual sekian. Wah, saya terkejut itu dalam waktu bulan, Ibu. Cuma dalam waktu 1-2 bulan. Jadi sebenarnya nggak butuh waktu yang lama untuk membuat sebuah jembatan selama Anda mau melihat kurangmu di mana, lebihnya orang lain di mana, apa yang kita bisa upayakan. Kalau dia mau gampang. Jadi gini ya Ibu-ibu ya. Kemudian yang keempat. Stepnya adalah choose your weapon. Saya percaya betul dalam sebuah kehidupan ini, manusia pasti dilengkapi dengan setidaknya satu talenta. Itu kalau ingat kemudian ada Matius 2 ayat 14 sampai 31. Di situ ada perumpamaan bahwa Tuhan memberikan perumpamaan, ada hamba yang diberikan 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Alkitab tidak pernah mencatat satupun hamba yang tidak diberi talenta. Jadi semua orang pasti diberikan 1 talenta. Nah, di sini kita perlu kemudian berdiam untuk menilai. Seperti saya katakan tadi, ikan pasti punya kelebihan dibanding monyet. Kita nggak bicara soal kelebihannya monyet atau kelebihannya ikan, tapi kita akan bicara soal kelebihan diri kita sendiri. Di luar sana mungkin ada ibu-ibu yang, aduh, saya itu nggak bisa apa-apa gitu. Take time ibu-ibu, ambil waktu sejenak, mungkin duduk di keheningan, kemudian Anda take time untuk berdoa. Saya yakin Anda pasti menemukan satu di mana Anda mempunyai kelebihan yang orang lain belum tentu punya. Nah, talenta ini ada orang yang memang punya banyak, ada orang yang punyanya cuma 1, 2, 3. Nggak usah khawatir, karena Alkitab pun mencatat hamba yang diberikan 1 talenta bisa kelihatan sebenarnya berharga di mata Tuhan kalau dia mau memanfaatkan talenta untuk hal yang baik. Jadi jangan sampai kita jadi hamba yang justru menyepelekan, kalau orang Jawa bilang ngenteng ke.
ngenteng ke talenta, hanya karena mentang-mentang talenta cuma satu kita ngenteng ke. Kemudian kita lupa bahwa tugas kita adalah laporan suatu hari nanti kepada Big Boss tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap talenta kita. Ya, coba nanti catat-catat, aku bisa masak kok Bu Ningsih. Oh, saya itu pinter jahit Bu Ningsih. Atau mungkin kayak saya. Oh, saya itu bisa kok ngomong Bu Ningsih. Jadi ngomong adalah bagian dari kekuatan yang kita punya. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang dia teliti sekali. Jadi lihat sesuatu orang lain belum lihat, dia sudah lihat. Ada juga orang yang bilang ilate landep, kalau orang Jawa bilang lidahnya bagus. Dia nggak bisa masak, tapi dia tahu betul mana makanan yang enak, layak jual atau tidak. Banyak sekali hal yang kita bisa hal yang kita bisa temui. Terus pertanyaannya, terus apa Bu? Yang kalau saya sudah nemu talenta saya yang harus saya lakukan apa? Saya yakin ibu-ibu banyak yang sudah punya usaha, banyak yang mungkin sudah tahu lebihnya di mana. Ini ya Bu, saya tunjukkan. Satu, nah sekarang langkah pertama tentang apa yang Ibu bisa, ini mohon maaf saya menggunakan gambar pisau. Ibaratnya seperti ini Ibu, jadi kayak kita masuk dapur, kumpulkan semua senjata yang kita punya. Mungkin ya sotel kayak saya, mungkin saya ini sejatinya sotel dan wajan Ibu-Ibu, jadi karena saya kerja di dapur, saya pencetus resep dari berbagai macam brand yang kita punya, ya saya bekerja dengan peralatan koki. Tapi ini hanya perumpamaan. Setidaknya seperti kalau Anda mengumpulkan peralatan yang Anda punya, Anda kumpulkan dulu. Kemudian yang kedua, asah. Sebuah pisau yang mereknya bagus sekalipun, kalau kita nggak rutin ngasah, nggak mau mempertajam ilmu itu setiap hari, ya ilmu itu akan lenyap. Umpamanya seperti tadi saya bercanda dengan suami saya bahwa wah seandainya kita masih jadi fotografer sekarang ketemu sama yang modelnya seperti Mas Thomas ini, waduh sudah susah sekali karena anak-anak muda sekarang dilatih dengan ilmu yang jauh lebih maju ketimbang kita. Jadi kita sendiri harus sadar bahwa ilmu itu ada masa expire-nya itu. Jadi yang berdua ini tidak boleh ibu-ibu lompati. Waduh Bu, aku nek kon ajar meneki kesel. Waduh Bu, aku nek kon maca buku ki mata sakit gitu. Ibu, kita nggak punya pilihan lain untuk mengasah apa yang Tuhan sudah percayakan. Itu yang harus ibu-ibu lakukan. Kemudian yang ketiga, ini penting. Ya, ini biasanya kesalahan banyak pengusaha awal di rumah ada di sini. Jadi banyak pengusaha yang menciptakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu produk itu random. Kalau random itu bahasa anak muda sekarang artinya sebenarnya acak-acak. Belum lagi nanti kalau diserang sama pesaing yang mungkin mengganggu kita. Jadi ada pesaing yang wah keluarin itulah. Secara ego kita tertantang dan kemudian kita ini tergoda untuk menunjukkan senjata yang paling pamungkas. Kenapa saya minta ibu-ibu mengurutkan? Tips dari saya, gunakan yang paling sederhana lebih dulu. Jangan pernah gunakan yang pamungkas lebih dulu. Kalau kita pernah nonton film kartun ya, itu kartun Kung Fu Panda. Kung Fu Panda ini saya senang lihat karena anak-anak saya juga dulu sedang nonton Kung Fu Panda. Banyak sekali pelajaran yang bagus dalam Kung Fu Panda, bahwa kita boleh aja diremehkan dan kita tidak perlu menunjukkan apa yang kita bisa. Kok dunia ngomongnya gitu, padahal kalau bisnis kan harusnya yang paling bagus all out, Bu. Betul. Tapi begini Ibu. Di arena pertarungan, belum kita sudah menunjukkan kekuatan kita di mana, maka si musuh ini, bukan musuh ya, lawan kita ini akan dengan mudah mengukur kita, melihat kita, kemudian menyerang kita. Nah, senjata diurutkan, digunakan yang paling cemen duluan.
Itu saran saya. Karena kalau kita kelihatan lemah, tapi sebenarnya kita punya senjata pamungkas di paling akhir, itu jauh lebih aman ketimbang ibu-ibu sudah ketahuan dulu pamungkasnya, begitu pamungkasnya diserang dan kalah. Ibu-ibu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan. Sampai sini paham ya? Jadi maksud saya adalah dunia usaha ini seperti dunia masuk pertarungan di ring. Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau melihat namanya jagoan di film, itu mesti kelihatan remeh. Jagoan di film itu awalnya pasti kelihatan tidak memukau. Dia kelihatan memukau di akhir, bukan kelihatan memukau di awal. Poinnya, kalau ibu-ibu bersaing dengan orang lain pasti berburu apa lebihnya ibu-ibu, kemudian menyerang lebihnya ibu-ibu. Pasti seperti itu. Kita bisa lihat waktu Ice Kepal Milo keluar, wah karena dia rame, wah ini baru ini. Kemudian semua orang ikut-ikutan jualan Ice Kepal Milo. Kemudian waktu yang terakhir, Supreme, Oreo Supreme keluar. Kemudian orang-orang kemudian mencoba untuk mereplika, ada yang buat Oreo Supreme KW, semua pasti begitu, karena yang dilihat oleh lawan pasti lebihnya. Kalau saya boleh saran sama ibu-ibu, Anda harus konsisten untuk mengurutkan dari yang paling sederhana ke yang paling pamungkas. Simpan pamungkas untuk masa-masa yang paling dibutuhkan. Orang-orang seperti saya ini mungkin belum menggunakan senjata pamungkas yang saya punya, yang kami punya. Karena kami tahu bahwa dalam dunia pertarungan pamungkas selalu sifatnya rahasia. Pamungkas bukan untuk diceritakan, pamungkas bukan untuk dibanggakan, pamungkas adalah senjata terakhir untuk menyelamatkan diri. Ini yang penting. Banyak orang yang keliru menanggapi ini. Belum sudah pamer pamungkasnya, belum sudah menunjukkan yang terbaik yang dia bisa, padahal bukan itu yang penting. Di Alkitab juga ada. Ibu-ibu kalau baca baca Alkitab pasti pernah mendengar ayat yang berbunyi bahwa perkara apabila kita dipercaya untuk perkara-perkara yang kecil dan kita bisa menangani perkara yang kecil, kita pasti akan lebih dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Ini juga penting. Setelah kita mengurutkan, yang keempat, gunakan dengan benar. Banyak sekali orang yang menggunakan skill-nya untuk menyakiti orang lain. Misalnya, kalau saya bilang, ada juga orang yang pintar menulis. Sayangnya, dia menggunakan kemampuan menulisnya untuk menjatuhkan orang lain. Ada juga orang yang pintar marketing. Sayangnya, dia menggunakan marketingnya ini untuk menjelekkan orang lain. Ada juga orang yang mungkin pintar masak. Sayangnya, dia menggunakan ilmu pintar masaknya dia untuk menyerang orang lain, gitu. Atau untuk menjatuhkan, mungkin kerja di satu buah tempat, kemudian mencuri resepnya, lari ke tempat lain. Percaya ibu-ibu, suatu hari nanti jika kita punya anak buah, Tuhan itu Maha Adil. Kadang yang terjadi adalah kita memperoleh anak buah yang kadang mirip sekali sama kita. Jadi kita bisa merasakan, waduh, rasanya dulu kalau saya begitu, sekarang saya begini. Ini yang penting. Jangan pernah gunakan senjata kita seberapa ampuhnya itu untuk hal yang salah. Kalau kita buka Lukas 16 ayat 10, ya di situ ada, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Ini hati-hati. Banyak orang punya senjata 10, 12, 15, tapi dia menggunakan dengan cara yang salah. Itu ibu-ibu ya. Yang berikutnya. Ini yang terakhir, langkah terakhir, tapi ini penting banget. Dan ini yang kemarin dulu terakhir saya ingat, saya sharingan dengan Mas Thomas. Waktu itu Mas Thomas bilang, kita dunia ini nggak mudah ya Mbak. Kalau dirasani,
sama temen sepenanggungan, apa seprofesi begitu. Terus saya bilang, dunia ini tuh kita sebenarnya berada di satu lingkup bersama-sama yang kita harus menerapkan 3 rumus. Rumusnya ini kalau saya bahasa ibu-ibu, saya membahasakan sebagai ibaratnya safety belt, ibu-ibu yang buat mobil itu ya, safety belt, atau moisturizing cream, yang bikin mukanya mulus, nggak berkerut, gitu ya. Jadi langkah kelima ini bukan untuk membuat senjata, atau bukan untuk menambah senjata, tapi kelima ini mungkin lebih saya jelaskan sebagai alat memperlancar, jadi memperlancar usaha atau meminimalisasikan risiko. Istilahnya mungkin pelicin, tapi bukan pelicin dalam konotasi yang buruk, atau misalnya uang pelicin lah, uang sogokan lah, bukan begitu. Tapi ini lebih ke arah bagaimana ini akan melancarkan usaha Anda ke depan. Kita mulai dari SMILE. SMILE. SMILE itu ada singkatannya, Ibu-ibu. Ada singkatan dari Self-Marketing Ideas through Liberal Exploration. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah marketing diri sendiri dengan eksplorasi bebas. Ini yang banyak sekali mungkin ibu-ibu juga belum tahu. Ini saya bagi. Saya biasanya membawakan materi ini kalau training di Singapura. Jadi semua kita punya 3 lingkar, ibu-ibu. Punya 3 lingkar yang mengelilingi kita. Ada lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3 seperti di gambar. Ya. Lingkar 3 ini adalah lingkar yang berisi orang-orang yang kita kenal, kita tahu, tapi mereka nggak tahu kita. Misalnya Brad Pitt. Mia Adia tahu Brad Pitt, tapi Brad Pitt nggak tahu Mia Adia. Ya, jadi lingkar 3 ini berisi orang-orang yang kita tahu, kita pernah lihat, kita pernah jumpa, kita pernah mungkin kita idolakan ya, tapi mereka nggak kenal kita. Lingkar 3 ini luas sekali, dalamnya ada jutaan orang. Jadi bisa juga lingkar 3 ini ya semua orang di dunia ini yang kita ngerti dia, tapi dia nggak tahu kita. Kalau sama-sama nggak tahu tuh lingkar 4, kita nggak perlu bahas lingkar 4. Tapi kalau ini adalah lingkar 3. Lingkar 3 adalah orang-orang yang mungkin kita tahu, kita harapkan, kita inginkan, tapi mereka nggak kenal kita. Kemudian masuk lagi ke lingkar 2, lingkar yang lebih sempit. Lingkar 2 adalah orang-orang yang attached, jadi orang-orang yang berhubungan dengan kita, istilahnya tahu. Jadi kita tahu dia tahu kita, tapi kita tidak kenal secara mendalam. Misalnya, saya ketemu salah seorang pegawai saya, hai, apa kabar? Apa kabar hari ini? Gitu ya, pegawai di restoran gitu. Jadi saya tahu namanya siapa dan dia tahu saya siapa, tapi kita tidak secara harafiah kenal. Nggak ngerti dalamnya, nggak ngerti nama simbahnya dia siapa, dia nggak ngerti nama anak saya siapa, jadi seperti itu lingkar 2. Lingkar 2 ini pasti jumlahnya lebih kecil ketimbang lingkar 3. Kemudian ada lingkar yang paling sempit, yang benar-benar nempel di kulit kita ini. Namanya adalah lingkar 1. Lingkar 1 adalah orang-orang yang bahkan ngerti, ibu-ibu. Kalau Bu Mia itu pakai baju, senengnya tuh yang begini. Gitu. Bu Mia itu sukanya makan ini, dan mungkin panggilannya sudah bukan Bu, panggilannya Mia. Karena lingkar 1 ini sudah seperti kita tahu, saya kenal kamu dan kamu kenal saya. Bahkan mereka tahu, saya kalau masuk kamar mandi berapa lama, kebiasaan saya seperti apa, saya nggak suka diganggu di waktu-waktu begini, begitu. Jadi lingkar 1 ini adalah lingkar yang paling sempit, paling private, paling dekat dengan kita. Nah, smile, saya selalu mengingatkan, ayo smile ya, smile. Smile karena kita butuh memarketingkan diri kita di lingkar 2 dan lingkar 3. Rata-rata anak alay bilangnya begini, lo
nggak suka gue nggak masalah sama lo. Lo suka gue, ya gue seperti ini apa adanya. Lo nggak mau gue, ya nggak apa-apa. Lo gue end, gitu. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi mereka belum paham ini. Strategi lingkar 3, lingkar 2, lingkar 1 ini adalah strategi yang kamu harus kuasai, ibu-ibu harus kuasai sebelum ibu-ibu masuk ke dunia bisnis. Karena di lingkar 2 dan lingkar 3, ibu-ibu wajib menggunakan smile. Smile itu kalau saya bilang lebih ke arah bagaimana ibu-ibu memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa aslinya kita. Bukan munafik ya ibu-ibu, tapi ini lebih ke arah bagaimana kita memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa aslinya kita. Orang-orang yang bisa menerima aslinya kita hanya di lingkar 1. Padahal pasar terbesar ada di lingkar 3. Pasar lebih besar lagi ada di lingkar 4. Pasar yang cukup besar ada di lingkar 2. Jadi ibu-ibu nggak bisa membuat lo, gue, N. Waduh, kalau lo, gue, N di dunia usaha ibu-ibu. Apapun yang ibu buat, sebagus apapun barangnya, sebagus apapun jasa yang ibu tawarkan, nggak akan jalan. Jadi smile ini penting. Saya selalu bilang sama semua murid klien saya bilang, saya juga bisa tersenyum meskipun saya mungkin baru merasa galau. Karena secara profesional itu kenapa saya dibayar. Saya dibayar untuk berhadapan dengan orang dengan sebaik mungkin yang saya bisa. Meskipun hati saya sedang galau, saya bekerja secara profesional. Ya, yang kedua, heart. Nah ini juga banyak ibu-ibu yang kemudian menulis ini ya usaha-usaha yang saya lihat, ibu-ibu yang punya usaha di rumah, bapak-bapak juga sama aja. Kadang ada yang kemudian malah ngerasani pelanggan yang komplain di media sosial. Tadi kalau smile itu kita itu dituntut untuk menjadi figur yang diinginkan pelanggan. Figur yang diinginkan siapa saja itu, meskipun itu anak buah kita. Oh sama, saya juga menggunakan smile ke semua anak buah saya karena urusan perasaan saya itu urusan saya. Tapi urusannya mereka itu urusan saya. Saya harus tahu perasaan mereka seperti apa, tapi mereka nggak perlu tahu perasaan saya. Itu smile tadi ya. Yang kedua heart. Heart ini hearing heart. Karena tanpa hear, kita nggak akan mampu masuk ke sini. Terutama ibu-ibu, kalau laki-laki mungkin nggak terlalu peduli soal kata-kata dan masuk ke hati. Tapi kalau perempuan, waduh, ini, wah, ini sudah langsung masuk ke hati. Harusnya masuk ke situ, masuknya sampai dalam, udah sakit perut lah, pusing lah, begitu. Jadi heart ini adalah teknik kedua, kalau Anda ingin memiliki jaringan lingkar 2, lingkar 3, lingkar 4 yang besar. Sekali Anda post, yang mau perhatikan banyak. Karena di sini ada post dengan smile, hear dengan heart. Jadi apapun yang mereka katakan itu adalah hal yang harus kita dengar. Dengar ini bukan untuk setuju atau tidak setuju terhadap apa yang kita dengar. Jadi kita tidak harus setuju dengan apa yang kita dengar, tapi kita harus dengar. Karena dengan mendengar, mereka merasa sudah dihargai. Tidak setuju atau tidak, itu masalah pribadi, Pak Ibu. Seperti saya bilang tadi, kita hanya bisa menjadi diri sendiri di lingkar 1. Suami saya kenal betul saya apa adanya. Anak-anak saya juga kenal saya betul apa adanya. Tapi di luar lingkup itu, saya akan menjadi seorang Mia Adya yang baik buat semua, yang berguna buat semua, dan saya akan berusaha betul tidak menyakitkan satu orang pun di luar lingkup 1 saya. Begitu ya, yang heart juga begitu. Nah, yang ketiga, smart. Tadi ada smile, ada heart, sekarang smart. Smart ini terakhir yang
saya boleh sarankan ya untuk ibu-ibu yang mungkin sudah punya produk atau sudah punya senjata yang sudah masuk ke media sosial. Saya saran seperti tadi, saya ingatkan bahwa senjata yang pamungkas mungkin ditutup dulu. Kalau kamu nggak bisa mengasah senjata yang sepele, jangan terburu-buru mengeluarkan yang pamungkas, karena itu membuat Anda tidak punya cadangan lain saat itu diserang. Gitu ya. Smart ini lebih ke arah bagaimana cara kita lihat masalah. Jadi kalau orang rata-rata pada umumnya kalau lihat masalah sebagai menghalang, tapi kita harus mengubah mindset kita untuk melihat masalah sebagai bahan. Mungkin kalau kita pernah ada di dapur, ada yang suka masak di dapur, kita pernah ketemu sama setidaknya mungkin sayur yang agak sedikit layu gitu, atau ketemu mungkin cabai yang sudah sedikit lemes. Itu masalah. Dan kemudian saat itu kita pasti mutar otak bagaimana caranya supaya ini masih bisa kita makan. Jadi masih bisa kita masak, masih bisa kita gunakan. Sama, masalah dalam kehidupan, baik melalui nanti pelanggan maupun anak buah, pasti terjadi Ibu-Ibu. Karena hidup ini memang didesain untuk menghadapi masalah, bukan hidup tanpa masalah. Nanti di surga kita semua hidup tanpa masalah. Jadi yang perlu adalah Ibu membuat sebuah sistem. Kalau Ibu sudah pernah membuat, misalnya nih ya, seperti Mas Thomas. Mas Thomas punya sebuah bisnis yang namanya Tahu Emas Ide. Tahu Emas Ide ini Ibu bisa lihat di IG, di googling, bagus sekali itu fotonya, omsetnya juga bagus, dia produknya juga bagus. Dia pasti punya SOP juga, supaya yang goreng tahunya nggak selalu harus dia. Mas Thomas bisa goreng tahu yang bagus, kalau terus-terusan dia yang goreng, dia nggak bisa berkembang, nggak bisa buka cabang, nggak bisa expand, nggak bisa tambah luas. Kalau goreng 10 bisa, belum tentu. Goreng 100 itu nggak capek, pasti capek. Belum lagi nanti kalau goreng 1000. Ini sebuah hal yang sudah tidak akan bisa dicapai kalau ibu-ibu tidak bisa membuat sebuah sistem. Ngakali, kalau bahasa Jawanya ngakali, ibu. Ngakali bagaimana supaya ada orang yang bisa membantu kita, syukur-syukur tadi, ngisi kekurangan kita, membuat jembatannya itu, supaya keinginan saya jadi juragan tahu terwujud. Jadi ini hal kecil yang ibu-ibu bisa perhatikan. Kalau dulu pernah usaha, pernah ada komplain, nah detail-detail begini yang kemudian dipikir, dibahas, dicari solusinya, kemudian dibentuk sebuah SOP supaya nggak terjadi lagi. Saya boleh kasih satu saran untuk ibu-ibu yang usaha, tapi mungkin pengen usaha, tapi merasa bahwa keunggulannya itu bukan di membuat produk. Jadi kalau usaha itu kan ada bagian pemasaran, ada bagian produksi. Semua bidang, meskipun mau bikin tas, atau kemarin ada ibu, ada Sritek gitu ya, Sritek itu saya pakai masker yang buatannya Sritek, juga sama. Jadi ada produk, ada bagian produksi. Kalau kita tahu bahwa kelebihan kita di bagian marketing, bukan di bagian produksi, kita bisa bekerja sama dengan mereka yang pinter produksi tapi nggak bisa marketing. Paham ya? Jadi nggak harus bikin usaha atau bikin uang dari rumah itu tidak harus kita lakukan semua sendiri. Kalau kita maunya bikin semua sendiri, jadi susah, kita jadi susah. Ya, begitu. Jadi sampai titik ini, saya rasa Mas Thomas juga nanti bisa berbagi soal bagaimana mulai menumbuhkan sebuah pohon ya. Pohon ini kalau saya lihat gambar ini sebenarnya mengingatkan saya tentang kehidupan, bahwa dunia kita itu kita semua diberikan sebuah pohon yang tidak boleh cuma dipetik ibu-ibu, tapi harus diasah, dipupuk, dipelihara. Nah, kalau sudah menikah, biasanya laki-laki ditempatkan sebagai pohon ini. Jadi laki-laki itu bertugas untuk menghidupi keluarga, tapi ingat loh, sebagai perempuan, namanya pohon kalau cuma dipetik,
diambili semua daun-daunnya. Tapi kita nggak pernah siram, kita nggak pernah sayang, kita nggak pernah bikin pohon ini bahagia gitu ya. Artinya dia juga nggak tumbuh dengan subur, nggak merasa disayang. Pohon itu pasti mati. Jadi ini hal yang mungkin sampai sejauh ini saya bisa bagi, ya. Monggo ibu-ibu. Silakan Bu Ningsih, mungkin Bu Ningsih. Ya, oke, makasih Ya. Bu, luar biasa ya. Apakah kita langsung aja ke Mas Thomas supaya Ya, waktunya ini ya? saya rasa ini bisa Q&A, nanti kalau ada pertanyaan. Saya rasa Mas Thomas lebih bisa berbagi, karena Mas Thomas ini baru punya bisnis yang baru. Tahu Mas ya? Iya, tahu Mas. Dan kemudian itu juga saya tahu betul sejarahnya tahu Mas, dan dia lahir dalam waktu bulan. Itu kenapa kemarin saya minta Bu Ningsih izinnya untuk mengajak Mas Thomas untuk berbagi, karena mungkin akan lebih kalau saya kan mulai usaha udah 20 tahun yang lalu. Iya, untuk startup ya. Ya, terlalu jauh. Kalau Mas Thomas saya rasa sangat bisa membantu. Monggo Bu, silakan. Oke. Ya, baik Ibu-ibu, kita bersyukur ya untuk mendapatkan materi dari Bu Mia tadi ya. Masih ingat, saya hanya sedikit aja mengutip sebelum masuk ke Mas Thomas. Yang pertama adalah, sebenarnya ini bukan hanya untuk dunia usaha, tetapi juga untuk pelayanan, untuk kehidupan kita. Ya, kita harus tahu siapa kita, apa sih yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah kita mau kemana. Ini bicara soal passion, destinasi ya, atau kita menemukan ini kita, destiny kita. Kemudian setelah itu mulai membangun jembatan untuk kita bisa berjalan menuju tujuan yang kita mau capai. Building your bridge, sebuah jembatan yang sempurna. Artinya sadar kelemahan kita mana, siapa bisa bikin apa. Artinya kita sadar kekuatan kita menggunakan dan kita juga sadar tentang kekurangan kita dilengkapi oleh orang lain. Kalau sesudah itu, yang keempat tadi Bu Mia katakan yaitu apa? Choose your weapon. Mulai memperlengkapi senjata-senjata yang kita butuhkan, kelengkapan-kelengkapan yang kita butuhkan, talent yang ada dalam diri kita. Ibu-ibu yang sudah mengikuti Significant Woman, pemuritan, dan itu pentingnya, nanti kita akan gencarkan lagi The Significant Woman, maka ibu akan tahu keunikannya, tahu kekuatannya, dan tahu passionnya. Ya, ini sangat penting bagi kita untuk kita sadar sehingga kita selesai dengan diri kita. Kita tidak iri pada orang lain, kita tidak membandingkan pada orang lain, termasuk kita yakin dengan apa yang sedang kita kerjakan. Kumpulkan senjatamu, asah, urutkan mana yang akan kau pakai, artinya mana yang kita bisa membangun woman movement dari 2015, bukan sesuatu yang mudah juga. Tetapi saya tahu siapa punya kekuatan, itulah yang saling melengkapi. Saya tidak bisa bicara seperti ini, Bu Mia yang lebih jago. Nah, itulah maka kita gunakan kekuatan orang lain untuk melengkapi. Tapi gunakan dengan benar ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah senjata ampuh untuk maintain, untuk memuluskan, untuk memfasilitasi, untuk mengkatalisator, yaitu apa yang tadi kita rindukan, kita inginkan. Baik, saya kira langsung aja Mas Thomas mungkin menyampaikan sesuatu, kemudian nanti baru question and answer. Gitu Bu Mia ya? Gimana? Langsung Mas Thomas? Iya, monggo. Yeah. Mari Mas Thomas, boleh bercerita. Nanti ibu-ibu langsung setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. Mari, Mas Thomas. Oh ya, baik. Halo, selamat sore. Apakah suaranya sudah terdengar? Ya, sudah. Ya, Mbak. Nah, apakah screen-nya sudah terlihat juga ya, Bu Ningsih ya? Sampun. Bagus. Oke. Selamat sore, Ibu-Ibu. Salam kenal. Nama saya Thomas Wirananda. Saya profesi adalah seorang fotografer. Yang kebetulan di masa COVID ini juga sedang merintis sesuatu, merintis usaha. Kalau boleh saya sebut, Bu Ningsih, namanya Tahu Emas. Jadi betul seperti yang pengantar yang seperti disampaikan oleh Ibu Mia tadi. Jadi
usaha ini masih hitungan bulan, lahir betul-betul di masa COVID. Jadi saya mungkin akan mulai bercerita, jadi sesuai yang di request kemarin. Jadi topik yang kita bicarakan adalah making money from home. Jadi bagaimana kita bekerja, kita tidak perlu kita keluar-keluar kemana-kemana, kecuali untuk berbelanja kebutuhan ya, tentunya Ibu-Ibu. Tapi kita bisa melakukannya semua dari rumah. Jadi kalau boleh saya tegaskan lagi bahwa sebenarnya saya memulai bukan dari rumah, tapi dari kos-kosan. Jadi saya di Jogja ini sebenarnya tinggal, saya mengontrak sebuah pavilion atau rumah kos yang petak-petaknya agak terbagi antara kamar dan ruang kerja. Saya memulai usaha ini sekitar bulan Maret. Jadi kalau boleh saya memberikan pengantar sedikit. Saya mau bercerita sedikit. Jadi saya amati ada dua tipe orang di masa COVID-19 ini. Yang pertama, kalau kita sering lihat di sosial media, ada dua tipe orang saya amati. Jadi ada orang yang hidupnya itu meng-share sesuatu tentang, jadi hanya mengeluh, marah-marah, atau mungkin dia sedang dirumahkan, kemudian menyalahkan kantor, yang karena kebutuhan itu jalan terus-menerus, dia mulai hancur dan ada yang mulai terpuruk. Tapi satu lagi, ada satu tipe orang yang dia tetap optimis, tetap happy, tetap stay cool, dan dia mencoba kreatif menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Ada dua tipe orang. Ibu juga melihat di sosial media, ada yang orang isinya mengeluh aja ya, kok mengeluh terus. Yang kok rasanya tetap positif aja nih, kok tetap happy, bawaannya happy. Dan dia berhasil dengan kreativitasnya membangun sesuatu yang untuk bertahan hidup di masa COVID. Bahkan bermanfaat juga untuk banyak orang. Nah, kalau kita bahas sedikit, di masa COVID-19 ini, secara global ini adalah bencana. Memang bisa dibilang ini bencana yang menyusahkan banyak orang. Ya, kita tidak memungkiri bahwa kita semua terdampak. Dan hampir mematikan semua sektor usaha. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia juga. Tapi kalau saya merenung begini, tidak selamanya COVID ini ternyata setelah kita merenung-renung, setelah saya pribadi merenung bahwa tidak selamanya COVID ini adalah bencana. Jadi saya mulai tidak bekerja itu sekitar bulan Maret, di awal Maret, mengikuti anjuran pemerintah karena saya food photographer, otomatis saya bekerja di restoran. Dan mulai Maret, COVID ini mulai banyak masuk di Indonesia, dan banyak restoran yang tutup. So, otomatis seperti saya ini, di awal-awal COVID itu mengikuti anjuran pemerintah, menjadi kaum rebahan. Jadi, kurang lebih 3-7 hari awal, saya hanya menjadi kaum rebahan di rumah. Nah, di masa-masa rebahan itu, saya di rumah, saya merenung bahwa ternyata COVID ini selamanya, tetapi COVID ini, kalau kita pandai menyikapi, kita pandai mensiasati, ternyata COVID ini bisa menjadi berkah. Karena di COVID ini, buat saya pribadi, saya sebenarnya memimpikan suatu usaha, itu sudah cukup lama. Tetapi karena kesibukan, saya harus keluar kota, harus ngurus ini dan itu, pemotretan, akhirnya usaha ini hanya menjadi impian belaka. Karena impian tidak dicapai, tidak dikerjakan, maka hanya jadi sekedar impian saja, hanya jadi sekedar wacana. Nah, manfaatnya apa COVID ini? COVID ini, saya merasa Tuhan memberikan waktu khusus untuk saya, untuk merenung. Oh, jadi COVID ini tidak merupakan sebuah bencana, tapi bisa menjadi berkat. Nah, bagaimana mensikapi dan mensiasatinya?
oh kita harus membuat sesuatu. Nah, saya percaya bahwa ini salah satu jalan Tuhan juga. Jadi di masa COVID, saya diberikan masa yang tenang, tidak dikejar deadline, tidak diburu-buru pekerjaan yang biasanya saya hampir tidak punya hari libur sama sekali. Dan sekarang di masa COVID ini, di awal-awal banyak sekali waktu yang senggang sehingga pikiran kita menjadi refresh, menjadi ide-ide baru banyak bermunculan. Dan ide itu tidak hanya menjadi sekedar ide, tetapi memang puji Tuhan bisa direalisasikan menjadi satu usaha rumahan. Nah, ini saya mungkin akan mulai bercerita bagaimana saya memulai usaha di rumah. Cerita awalnya adalah seperti saya cerita tadi, saya terakhir dinas itu dulu bulan Maret, awal Maret saya mulai merumahkan diri, saya terakhir dari luar kota, dari Semarang, yang kemudian setelah itu saya memang mengkosongkan semua schedule di minggu-minggu berikutnya dan bulan-bulan berikutnya. Otomatis memang waktu itu betul-betul menjadi pengangguran. Untuk waktu-waktu awal saya menikmati sekali. Jadi karena mulai bulan Januari, Februari, Maret schedule cukup penuh, dan ketika saya mulai melockdown diri atau mulai merumahkan diri bulan awal Maret itu, saya menikmati masa-masa lockdown itu seperti masa-masa liburan. Jadi yang tadinya tidak punya kesempatan untuk nonton film, saya menjadi nonton film. Saya yang tidak terbiasa tidur siang untuk membunuh waktu, killing time, saya harus tidur siang waktu itu. Saya harus tidur siang. Jadi tidak bosan sebenarnya. Jadi kegiatan saya waktu di awal COVID adalah rebahan, makan, tidur siang, nunggu invoice cair, kurang lebih seperti itu. Jadi menikmati karena bukan mungkin, Tuhan pada masa sebelum COVID, saya merasa diberkati sekali bahwa saya diberikan schedule yang penuh sehingga punya sedikit simpanan untuk di masa COVID ini. Tapi simpanan juga nantinya akan sebagai sekedar simpanan. Kalau masa ini tidak segera selesai atau saya tetap berdiam-diam, simpanan itu juga pasti akan habis. Nah, saya terakhir mengikuti juga program walk-in tour. Kebetulan kami membuat bersama dengan Ibu Mia waktu itu membuat sebuah tour di Singapura untuk training bisnis untuk startup, dan Ibu Mia adalah salah satu pemateri yang memberikan acara waktu itu di Singapura, dan saya banyak mendengar banyak masukan. Walaupun pada saat itu saya belum mempunyai usaha, tetapi ilmu itu bisa datang dari mana saja, dan saya memang tipe orang yang senang mendengarkan sesuatu yang baru. Udah, nggak punya usaha nggak apa-apa, yang penting suatu ketika pasti ini akan terpakai. Jadi saya serap waktu itu apa yang Ibu Mia waktu itu sampaikan kepada para peserta dari Indonesia, yang waktu itu kebanyakan dari Indonesia, pengusaha-pengusaha startup, kebanyakan juga mahasiswa, jadi anak-anak muda yang di bawah saya juga sebenarnya waktu itu malu ya. Mereka yang peserta usia 20-21 tahun, tapi mereka sudah meng-create sesuatu, membuat suatu bisnis, dan saya sebenarnya waktu itu malu. Kok bisa ya? Waktu usia segitu saya masih main-main mungkin. Kalau mereka bisa, belajar banyak dari walk-in tour di Singapura itu, yang kami rancang, dan bersama Ibu Mia juga sebagai pembicara pada waktu itu. Nah, saya merasa ketika di masa-masa awal COVID, saya yang tidak terbiasa sebenarnya, tiduran, rebahan, saya mulai, wah saya nggak bisa nih gini terus, saya harus membuat sesuatu. Akhirnya sekitar pertengahan Maret, jadi memang betul usaha ini sebenarnya dirancang baru sekitar 2 bulanan. Jadi mulai pertengahan Maret, kami mencoba membuat rancangan bisnis. Jadi dari apa yang dipelajari, dan saya kebetulan cukup dengar dengan Ibu Mia, jadi saya pada waktu itu sering seperti mahasiswa dan dengan dosen. Jadi
saya sering bertanya-tanya, bagaimana sih membuat ini. Jadi, saya merasa bahwa Tuhan itu memberikan berkat melalui banyak hal. Berkat itu tidak hanya materi, tetapi kadang-kadang Tuhan itu juga mengutus seseorang, kadang juga bisa membuka jalan kita sendiri. Jadi, saya dipertemukan 3 tahun lalu dengan Ibu Mia yang ternyata sekarang bisa dibilang menjadi salah satu dosen pembimbing saya atas usaha yang sedang saya jalankan ini. Ya sama seperti dosen pembimbing dengan mahasiswa. Kalau mahasiswanya nggak mengerjakan, ya dosen pembimbingnya juga gitu. Tapi kalau kita memang mau berusaha niat menjalankan, dosen pembimbingnya pun juga dengan senang hati pasti membantu kita. Nah, saya merasa bahwa, wah ini sudah diberikan jalan sama Tuhan. Saya mulai merancang bisnis. Nah, ini saya berikan sedikit banget. Kalau boleh dibilang, saya memberi judul begini, redaksinya begini. Ini saya sedang menggambarkan diri saya. Redaksinya mungkin begini. Profesional food photographer banting setir menjadi penjual tahu. Banting setir. Tapi kok rasanya tidak cocok. Saya tidak merasa sedang banting setir, karena profesi utama saya menjadi food photographer, puji Tuhan lagi, selama masa COVID ini saya masih dibutuhkan oleh beberapa restoran ya. Jadi selama COVID ini, beberapa restoran mensiasati karena restorannya tidak bisa buka, akhirnya restoran-restoran tersebut merancang menu take away. Jadi menu yang bisa diantar ke rumah. Dan itu kembali membutuhkan jasa foto. Dan saya pada masa-masa COVID ini sambil merancang bisnis tahu ini masih diberi berkat oleh Tuhan, masih diberi kepercayaan untuk memotret, dan saya melakukannya di rumah. Jadi kalau bisa di belakang saya ini adalah, ini sebenarnya studio mini. Jadi saya mengontrak ini, saya membagi sekat-sekat antara ruang kerja dengan kamar, dan terbentuklah studio yang menjadi ruang usaha untuk tahu ini. Nah, nanti bagaimana ceritanya? Jadi redaksinya begini, banting setir menjadi penjual tahu. Saya rasa saya kurang cocok dengan istilah banting setir. Nah, mungkin saya akan memakai istilah membaca peluang dan membuka keran baru. Karena mengapa membuka keran baru? Karena saya tidak meninggalkan profesi saya lama, karena biar bagaimanapun itu adalah talenta yang diberikan Tuhan. Saya diberikan talenta bisa memotret yang kemudian menjadi profesi saya. Nah, kemudian kalau boleh redaksinya dilengkapi dengan yang benar, mungkin akan menjadi seperti ini sekarang. Profesional food photographer membaca peluang dan membuka keran baru menjadi penjual tahu dan menghasilkan omset jutaan rupiah dan hanya bekerja dari rumah. Terlalu panjang ya mungkin ya, terlalu panjang. Tapi ini saya mencoba menggambarkan apa yang terjadi sekarang, saya membuat redaksi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan memberikan sedikit tips. Jadi dari apa yang saya buat selama bulan Maret sampai dengan kemarin tanggal 21 Mei, persis ketika kenaikan Tuhan Yesus, hari kenaikan Isa Al-Masih, tanggal 21 Mei, tahu emas ini produk yang saya rancang ini adalah resmi launching. Jadi resmi launching 21 Mei, persis ketika kenaikan Tuhan Yesus. Seperti tadi yang disinggung juga oleh Bu Mia, bahwa salah satu kita tidak bisa melulu melihat, kita harus pandai melihat peluang. Jadi seperti ini. Di sini ada data yang saya ambil dari Liputan 6, jadi nasib dunia di tengah pandemi corona. Hampir semua, kalau kita lihat di sini, semua sektor usaha tidak dapat berjalan. Penerbangan, pariwisata, industri konstruksi, perdagangan, semua tidak bisa. Yang bertahan ada beberapa, ada perikanan, listrik, gas, air bersih, itu memang masih kebutuhan primer. Tetapi di tengah pandemi, di tengah COVID ini ada beberapa sektor usaha yang meningkat.
yang banyak kita lihat makanan. Nah, kita lihat peluangnya. Di sini ada sektor usaha meningkat. Nah, kita sikapi ini adalah sebagai peluang untuk kita. Jadi makanan. Jadi banyak sekali usaha di tengah pandemi ini rata-rata adalah usaha makanan. Sekarang hampir semua teman-teman, mungkin ibu-ibu juga merasakan di rumah, rasanya hampir setiap orang itu jualan makanan. Entah apapun makanannya, masakan rumahan, masakan apapun, sekarang orang jajanan, ringan, semuanya dijual. Kemudian produk kesehatan otomatis semua sekarang membuat masker. Retail otomatis meningkat karena biar bagaimanapun kita masih butuh tetap belanja, misalnya ke Hypermart, ke Carrefour, ke Indomaret, otomatis meningkat. Kemudian ada teknologi informasi. Sedikit cerita, ada teman saya juga selama COVID ini juga menginspirasi saya bahwa dia membuat suatu aplikasi untuk membeli sayur yang bisa kita akses, bisa kita beli dari rumah. Jadi sama seperti kita memakai aplikasi GoFood, tapi isinya belanja sayur. Jadi buat ibu-ibu yang takut belanja sayur, bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk belanja sayur. Cukup tunyuk, pecet, sayurnya sampai di rumah. Ini beberapa usaha yang berpeluang. Nah, saya akan bercerita sedikit dan akan memberikan tips. Ini saya rangkum dari apa yang saya alami selama kurang lebih 2 bulan, 3 bulan ini. Jadi tips sukses menjalankan usaha dari rumah. Selain tadi, kalau istilahnya kalau hanya tulisan pandai melihat peluang, niat berusaha, tekun dan berdoa, itu pasti semua sudah tahu teorinya seperti itu. Tapi gimana sih? Nah, di poin nomor 1, saya mengalami sendiri jadi bahwa kita harus memilih satu bidang usaha yang meningkat. Seperti tadi, sektor-sektor yang meningkat ini kuliner, makanan. Karena biar bagaimanapun orang tetap makan. Kita menjual makanan. Nah, usaha kuliner ini juga bermacam-macam. Jadi bisa kita membuat produk sendiri, atau menjadi reseller, atau yang keren sekarang ini juga ada namanya just tip atau jasa titip. Banyak sekali. Nah, nomor 3, lakukan riset sederhana. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi, pilih salah satu bidang. Mau jualan masker bisa, mau jualan hand sanitizer bisa. Kemudian, misalnya kita ambil contoh kuliner, atau yang seperti akan saya sharingkan nanti adalah kuliner. Kemudian, sebelum kita memulai, ada baiknya kita melakukan riset tentang produk yang akan kita jual. Jadi, saya bercerita sedikit bahwa kalau mungkin teman-teman melihat saya sekarang begini, enak ya Tom, usahanya baru buka langsung rame, usahanya langsung buka langsung laris. Tapi teman-teman tidak tahu cerita 2 bulan masa persiapannya seperti apa, bahwa saya harus tidur pagi, harus bolak-balik riset packaging luar biasa. Jadi yang saya lakukan dulu adalah saya meriset produk yang akan saya jual. Meriset dari mana? Dari produknya sendiri, dari packaging atau kemasan yang akan kita pakai, yang akan seperti apa. Saya cerita sedikit dulu bahwa ketika bulan Maret memasuki menjelang masa puasa, yang namanya toko bahan baku ramainya bukan main. Jadi hampir setiap hari saya harus bolak-balik ke toko packaging atau ke toko-toko yang menjual kemasan untuk mencari kira-kira kemasan apa yang tepat, kemasan apa yang cocok, dan nantinya akan diisi berapa ini produknya. Kemudian untuk memulai usaha, buatlah satu logo yang menarik, karena logo ini menjadi identitas bisnis kita. Jadi saya mungkin bercerita sedikit pula bahwa dulu ketika sebelum pandemi ini ada, saya hanya bekerja sebagai food photographer, dan saya
mungkin tidak ada karyawan yang bekerja di sana. Kan saya hanya satu orang yaitu asisten saya yang membantu saya untuk membantu di food fotografi. Tapi puji Tuhan di masa pandemi ini justru malah kebalikan dari masa biasa. Saya justru malah sekarang bisa berempat. Jadi saya ada 4 orang teman yang membantu usaha ini. Kalau kita merenung-renung, kok bisa ya? Dulu di masa pandemi yang mungkin semuanya serba lancar, pekerjaan lancar, kita hanya menanggung 1 orang. Tapi ketika di masa COVID ini, puji Tuhan, mungkin diberi kepercayaan oleh Tuhan bahwa ada beberapa teman-teman yang sedang dirumahkan, lalu saya gandeng, ayo bantu saya, mau nggak untuk kita sama-sama menjalankan usaha ini. Dan puji Tuhan mereka mau, dan kita sekarang satu tim 4 orang bekerja bersama-sama, bekerja dari rumah. Untuk logo, sebagai identitas bisnis, kita memang ini merupakan sesuatu yang penting. Jadi logo itu bisa bentuk apa saja, maksudnya bisa sesederhana apapun, mungkin hanya tulisan atau gambar, tapi alangkah baiknya kita menjual suatu produk itu ada logo. Jadi seperti kita tuh ada identitasnya. Nah, satu lagi, Mas, saya tidak punya kios atau outlet atau toko. Jangan berkecil hati, bahwa era digital seperti sekarang ini, usaha itu bukan dari mana saja. Bisa dari rumah. Bahkan saya memulai usaha ini dari kos-kosan. Jadi zaman sekarang ini zaman canggih, kita hanya perlu satu gadget seperti ini, kita sudah bisa bekerja mobile dan menjangkau tidak hanya area kita misalnya Yogyakarta atau yang di Jakarta saja, tapi bisa menjangkau mungkin sampai ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian di sini ada juga manfaatkan sosial media menjadi sarana berjualan secara online. Nah, ketika semua ini sudah siap, tidak boleh ketinggalan juga bahwa produk, kualitas, dan rasa harus juga kita persiapkan dengan baik. Nah, bercerita sedikit tentang saya ini dulu. Ketika riset packaging itu selesai, kemudian saya mulai belajar dulu membuat produk. Membuat produk ini juga membuat saya hampir menyerah, karena ada satu produk yang buat dengan menggunakan omelet yang harus digulung. Ternyata menggulung omelet itu tidak semudah apa yang kita lihat. Suasana di dapur juga membuat kita berkeringat panas luar biasa. Riset packaging selesai, tahap berikutnya praktek mau membuat produk. Ini hampir juga membuat rasanya menyerah. Rasanya di dapur itu panas sekali memang. Di dapur panas. Kemudian saya mencoba waktu itu menggulung omelet. Mungkin pada waktu latihan itu dulu menghabiskan berapa kilo telur. Tidak ada yang jadi. Rasanya begini, ini sudah mau nyerah aja deh. Tapi karena kadang-kadang ingat juga setelah pulang ke rumah gitu, kemudian teringat kita berhadapan dengan meja doa. Karena ini semua sudah dimulai dengan doa, ya ketika menghadapi suatu tantangan, kita juga minta bantuan kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Tuhan, bantu saya dong, gini-gini. Besoknya latihan lagi. Lama-kelamaan mulai bisa menggulung telur. Mulai latihan di rumah. Ketika masa latihan itu selesai, permasalahan baru kembali muncul saya. Yaitu bahwa saya harus sadar bahwa saya tinggal di kos-kosan dan tidak punya dapur. Saya tidak punya dapur. Saya mencoba rekayasa ruang kerja menjadi dapur. Ternyata tidak bisa karena indoor. Menggoreng tahu itu tidak yang semudah atau sesimpel
yang kita kenal tahu. Ternyata menggoreng tahu sebenarnya minyaknya kemana-mana. Dan suasana sangat panas. Setelah dulu riset packaging, rasanya juga pengen nyerah. Ternyata membuat packaging, membuat kotaknya seperti apa, sudah mau nyerah. Ternyata sulit. Tapi berdoa lagi, diberi keyakinan, kadang telepon orang tua saya, bisa, pasti bisa. Akhirnya bisa. Selesai masalah satu. Latihan membuat produk, masak, masuk dapur, ternyata panas, menggulung telur, nggak jadi-jadi, sampai akhir. Problem baru muncul di rumah, ternyata di kosan ini saya tidak punya dapur. Kemudian saya ingat dulu ada satu pengusaha muda di Jogja, bahwa saya cukup kenal baik, bahwa teman saya ini juga dulu usaha dari kos-kosan, dan dia wanita juga. Usahanya sekarang cukup besar dan berkembang, dan yang membuat salut adalah sama-sama dulu memulai dari kos-kosan. Ini cukup menginspirasi saya, jadi bahwa, oh kalau dia bisa, saya juga. Apalagi teman saya ini cewek, masa saya cowok, sudah umur 30 tahun gini nggak bisa, masa kalah? Nggak bisa. Akhirnya saya punya teras sedikit. Ada teras sedikit di pavilion saya ini, saya izin ke pemilik pavilion bahwa saya akan merubah sedikit teras saya menjadi dapur. Dan simsalabim, seminggu saya berurusan dengan tukang, akhirnya dapur ini jadi. Dapur ini jadi, dan saya bisa mulai latihan dari rumah, dari tempat kos-kosan saya ini. Kemudian persiapan untuk bahan baku, setelah bahan baku persiapan akan datang, permasalahan kembali muncul, bahwa saya tidak punya tempat untuk menampung semua bahan baku yang masuk. Jadi semua masalah itu datang. Semua tantangan datang. Jadi ternyata membuat skala usaha yang rumahan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi karena saya memulai dengan niat, saya memulai semua dengan doa, dengan restu orang tua, dengan niat yang baik, pasti bisa, pasti ada jalan. Ternyata diberikan jalan oleh Tuhan. Pada waktu itu, akhirnya ketemu solusi bahwa saya harus membeli sebuah freezer, seperti freezer es krim, seperti itu. Karena bahan baku yang disimpan harus di dalam freezer. Jadi tidak bisa disimpan di dalam kulkas biasa, karena baik dan akan lebih awet. Dan karena bahan baku tersebut tanpa bahan pengawet, jadi lebih baik dia harus disimpan di dalam freezer. Pada saat itu, kenapa menjadi masalah? Karena ternyata stok amunisi di rekening tipis. Aduh, masih ada permasalahan, yaitu saya tidak punya freezer. Akhirnya problem itu terselesaikan. Saya bisa mengkredit satu buah freezer. Saya beli secara kredit, secara dengan mencicil, dan berjalan, dan ternyata betul bahwa ketika bahan baku itu datang, pada waktu itu saya ingat tanggal 19 Mei 2020, jadi pada waktu itu kurang lebih, jadi bahan baku itu datang, dan sampai di tempat saya ini, ketika bahan baku datang itu, saya agak melongo, bukan agak lagi ya, melongo, karena ternyata bahan bakunya sebanyak ini. Pertanyaan yang timbul di benak saya pada waktu itu, saya tuh agak mulai gentar dulu ya. Ternyata bahan baku. Dan saya otomatis harus
bertanggung jawab bagaimana caranya menjual bahan baku ini menjadi sebuah produk, dan ini harus habis. Pada waktu itu, ketika bahan baku itu datang dan sampai masuk di dapur, semua bahan baku itu bawah di, saya cuma hanya bisa diam dan longo. Dan waktu kontak saya memang langsung otomatis. Udah pokoknya yang diingat-ingat semua pokoknya Gusti Allah. Pokoknya Tuhan. Saya berdoa pokoknya begini dulu. Tuhan, saya ini nuntut Tuhan. Nuntut. Tuhan, pokoknya saya dipegangi. Kalau saya dipegangi, mau saya apakan bahan baku ini? Itu bahan baku datang. Kemudian setelah saya berdoa, kontak Ibu Mia, saya menyampaikan bahwa bahan baku sudah datang. Saya sempat mohon doa restu, dan saya sampaikan juga bahwa kok saya takut ya ternyata. Deg-degan. Takut itu takut manusiawi ya, bukan menghadapi, tapi ada rasa sebagai manusia itu kekhawatiran, tapi sebenarnya tidak baik. Karena kita punya Tuhan, tapi telah muncul pada saat itu. Tapi dengan keyakinan dan diiringi dengan doa restu juga dari orang tua dan dari orang-orang terdekat, saya masukkan ke satu persatu, dan bahan baku yang datang itu pas dengan kapasitas freezer saya yang 100 liter. Pas. Jadi, ternyata tidak salah saya harus memberi freezer waktu itu. Kemudian, tanggal 19 Mei, tanggal 21 saya mulai aktivasi sosial media, mulai saya launching, dan tanggal 22 Mei, hari Jumat waktu itu saya mulai menerapkan di promosi saya, yaitu ini salah satu tips yang akan saya bagi, bagaimana kita memulai usaha di tengah pandemi ini. Kaitannya dengan tadi bahwa kita punya orang-orang di lingkar 1, lingkar 2, dan lingkar 3. Saya melis lingkar 1 dengan lingkar 2 saya. Nah, saya list, kemudian di hari saya pertama produksi, kitchen ala-ala saya ini dibuka, kitchen saya yang ala kadarnya ini dibuka. Ya. Saya mengirim produk ke teman-teman. Mungkin ini juga biasa dilakukan di awal usaha. Jadi paling aman itu adalah ngasih tester atau buat icip-icip ke teman. Jadi saya list ada sekitar 8 orang sambil melatih teman-teman di sini yang menggoreng. Karena menggoreng juga ternyata tidak berjalan langsung sempurna. Penggorengan sempurna itu ternyata terjadi setelah kami berjualan sebanyak 7 kali. Baru menggoreng itu betul-betul seperti produk saya tahu itu betul-betul sempurna. Jadi butuh 7 kali jualan, 7 atau 8 kali jualan ke-8 pada waktu itu. Baru sempurna. Semuanya proses. Tidak ada produk yang 100% sempurna. Semuanya harus kita coba. Kemudian, puji Tuhan, apa yang kami mulai di tahun ini, usaha yang berjalan di rumah ini, berjalan dengan baik. Semua konsep dan target market yang disiapkan memang tahun ini dibuat untuk sasaran, bukan sasaran, tapi tahun ini dibuat dengan packaging yang premium. Sasarannya juga memang sangat segmented sekali, karena dibikin se-eksklusif mungkin. Jadi, akhirnya puji Tuhan, dari apa yang kami pelajari, yang kita terapkan, ternyata puji Tuhan ini berjalan dengan baik dan sesuai sasaran penjualan. Jadi sebenarnya juga di luar dugaan saya, bahwa ternyata teman-teman yang saya kirimi, mereka senang, dan memang ketika saya melis pada waktu itu, teman-teman ini
mereka teman-teman yang mempunyai pengaruh, jadi teman baik yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai jaringan dengan orang-orang yang sesuai dengan target market saya. Jadi puji Tuhan sekarang sudah berjalan kurang lebih hampir 1 bulan, sebenarnya belum genap 1 bulan, karena ini masih tanggal 18, kurang 3 hari lagi genap 1 bulan. Dan puji Tuhan, ini bisa berjalan sejauh ini dengan baik dan harapannya dapat berkembang terus dan bisa bermanfaat nantinya untuk banyak orang, seperti itu. Kemudian, nah, kalau saya boleh menambahkan sedikit, masih ada waktu kah Bu Ningsih? Udah habis. Oh, sudah habis. Baiklah. Dipertajam dengan tanya jawab, tapi nggak apa-apa nih. Boleh, Ya, 5 menit lagi, silakan. Boleh 5 menit ya Bu ya? Ya, nanti 30 menit. Ibu-ibu kita perpanjang 30 menit, sebenarnya bebas. Kita diberi waktu bebas oleh Zoom, karena saya lisens. Tetapi kita sampai jam 5, supaya para pemula ini bisa nanti tanya jawab ya, dipertajam ya. Monggo. Baik. Untuk bagaimana kita memanfaatkan sosial media untuk berjualan online. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di era digital seperti sekarang ini, berjualan melalui sosial media adalah salah satu hal yang paling efektif. Karena apa? Sosial media itu murah. Nggak usah pakai modal, nggak harus bayar. Misalnya, apa sih yang populer? Nah, seperti yang terlihat di sini, yang populer dan yang paling umum sekarang adalah banyak digunakan orang Instagram. Instagram, ada WhatsApp juga bisa, Facebook juga mungkin yang masih menggunakan Facebook juga masih bisa. Tapi mungkin yang paling populer adalah WhatsApp dan Instagram. Bagaimana sih cara memanfaatkan? Nah, ini ada sedikit simple tips and tricks untuk sukses berjualan di sosial media. Ini tidak saya ambil dari Google, tapi saya rangkum dari saya mencoba menerapkan apa yang saya alami selama 1-2 bulan ini. Jadi saya bagikan tips and triknya. Jadi buatlah sebuah media konten atau materi promosi yang menarik yang akan dijual. Jadi menarik di sini maksudnya fotonya menarik, tulisannya menarik. Tulisan itu bisa bentuk tulisannya, kata-katanya menarik. Dan jangan lupa kalau ini sudah jadi, jangan malu-malu untuk di-share ke sosial media tentang profil apa yang kita buat. Kenapa saya bilang malu-malu? Kadang-kadang orang begini, tadinya dia bekerja kantoran, tadinya dia bekerja sangat keren, dan akhirnya harus dirumahkan sementara di masa pandemi, kemudian dia diberi talenta oleh Tuhan, misalnya bisa masak, tapi dia malu share untuk ke teman-temannya. Oh, sekarang dia ternyata cuma jualan makanan. Oh, kenapa saya bilang? Saya juga, mungkin ada sebagian orang lihat, wah Thomas jualan tahu sekarang. Tahu yang apa ya? Tapi bukan sembarang tahu. Gitu. Jadi, buatlah sebuah konten foto, atau misalnya ibu-ibu mau jualan apapun, jualan tahu, jualan gado-gado, jualan ayam goreng, jualan puding, buatlah foto yang menarik mungkin. Mungkin nanti di sesi yang berikutnya, atau mungkin jika Tuhan memberikan kesempatan saya untuk hadir di kota ibu-ibu, saya bisa mengajari langsung, saya akan lebih senang. Jadi mungkin ada di Jakarta, atau di Bandung, atau di mana, mungkin nanti, atau melalui Zoom juga nanti, seperti apa saya akan mencoba mengajarkan bagaimana sih membuat foto yang menarik. Tidak harus dengan fotografer, kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Mas, saya nggak punya lampu. Ada lampu dari Tuhan, yaitu cahaya matahari. Itu bisa kita manfaatkan. Motretnya otomatis jangan malam-malam, motretnya harus pagi atau siang. Selesai masak, selesai kita membuat bahan baku, langsung difoto. Nah, ini yang tadi saya buat. Jadi setelah foto itu dibuat, bisa dengan handphone. Handphone sekarang kan canggih-canggih ya. Ada handphone sekarang 14 megapiksel, ada yang 20 megapiksel. Canggih-canggih. Itu sudah cukup membuat materi promosi yang akan kita jual, apalagi kalau kita masih rumahan. Kemudian, nah ini tadi ya, menerapkan strategi smile, yaitu mulailah berjualan dengan target sasaran teman-teman terdekat, sahabat atau keluarga. Nah, jika tinggal di dalam satu kota, jangan lupa mereka dikirimi. Kalau saya itu, karena di sini saya tidak punya keluarga, saya hanya ada relasi dengan teman-teman, saya mengirim teman-teman dan relasi saya.
Nah, jangan lupa setelah mengirim produk, jangan lupa mereka-mereka yang kita kirimi itu kita sapa kembali. Sapa kembali itu menanyakan begini, gimana produknya, enak nggak, cocok, jujur loh, tolong kami diberi masukan. Dan jika mereka berkenan, mintakan testimoni. Nah, ini dia, saya ini, kita yang bekerja di sini, di Tahu ini, kami merasa bahwa kita bisa berkembang mungkin cukup pesat sampai sejauh ini karena kekuatan dari testimoni. Jadi testimoni ini dihadirkan ketika kita mengirimkan produk kita ke teman-teman. Kami kirim ya, atau ke keluarga. Toh pembeli yang lain yang di luar jangkauan kita tidak tahu kalau testimoni ini adalah sebenarnya dari keluarga kita atau dari teman kita sendiri. Jadi testimoninya yang kita abadikan, yang kita simpan dan kita share kembali ke sosial media. Jadi ini, abadikan semua testimoni positif dan share ke sosial media. Karena apa? Testimoni yang positif ini dapat membuat calon pembeli, orang-orang atau teman-teman yang di luar jangkauan kita itu menjadi trust, menjadi percaya atas produk yang kita bikin. Sama seperti kita akan membeli suatu produk, misalnya kita lihat di Instagram, oh Luna Maya sudah pakai, pasti enak nih. Oh ini pasti bagus. Nah seperti itu. Jadi testimoni itu yang kita ambil untuk membangun kepercayaan supaya orang mau membeli produk kita. Nah, jadi tadi berjualan mulai adalah dengan target market orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat ini biasanya akan baik kepada kita dan akan memberikan satu testimoni. Terima kasih, produknya enak banget. Wah ini, wah gini-gini. Nah itu yang kita simpan. Dan kita share kembali ke sosial media sebagai bukti bahwa produk kita. Nah, kemudian supaya nggak lingkupnya di teman-teman aja nih, kita bisa memakai jasa influencer, Instagram Ads. Nah, ini bisa dibahas nanti akan lebih lanjut. Mungkin kalau waktunya masih cukup. Bu Ningsi, apakah waktunya masih cukup? Saya lebih setuju, lebih sepakat, atau lebih prefer kalau ini kesempatan ibu-ibu bertanya, jadi memperdalam kebutuhan mereka apa. Baik. Nanti baru teknik, ibu-ibu tadi Mas Thomas sudah berjanji ya, nanti akan mengajari dengan online, mungkin seperti apa konten. Nah ini sudah ada beberapa contoh ini, munculkan ini ya Pak. Nah, ini saya sedikit contoh ini mungkin. Oke. Nah, ini misalnya tadi ada yang bertanya kan packaging. Nah, ini contoh packagingnya. Sudah saya jawab, Bu. Tadi packagingnya. Tahu Mas ide ya, Ibu, Bapak, kalau mau lihat tahu ide. Tahu Mas idenya. Ini maksudnya Mas Thomas berbagi makanan yang belum di-touch sama yang sudah Oh, ini yang belum ini ya? Nah, ini misalnya begini. Kayak nilai jualnya naik. Nah, ini adalah sama-sama dengan produk gado-gado. Ini kelihatan nggak ya? Wow. Nah ini Mas Thomas. Jualan saya hanya begini, Mas. Nah, ini produk gado-gado, tapi kalau hanya tampilkan apa adanya seperti ini, ya rasanya orang mungkin agak ogah-ogahan. Tutulan pecel zaman dulu. Ini kita bikin, oh gado-gado. Ini sebenarnya diambil dengan handphone. Jadi saya ambil dengan handphone dengan posisi flat lay seperti ini. Dengan cahaya yang cukup diakali, ini tidak perlu lampu dan peralatan yang mahal-mahal. Semua pakai cahaya matahari, diberikan oleh Tuhan sendiri. Nanti besok kalau ada kesempatan lagi. Diajari Mas, tolong diajari. Suatu hari nanti Ibu tolong diajari. Pasti. Supaya nilai jual produk kita naik. Iya. Ini jualan saya Pak ini Mas, asli ini kayak gitu. Nggak apa-apa Bu, yang penting laris.